Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nafisah, mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa itu filsafat. Nah, bagi yang belum tahu jangan khawatir, saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat itu. Saya mulai dari pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata ini rangkai dari kata philein yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filosofia sendiri berarti cinta atau kebijaksanaan. Dilihat dari segi praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat berarti berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa setiap manusia adalah filosof. Semboyan ini benar juga sebab semua manusia berpikir. Akan tetapi secara umum semboyan ini tidak benar sebab tidak semua manusia yang berpikir adalah filosof. Ada beberapa ciri dari filsafat yaitu: 1. Persoalan filsafat bercorak sangat umum. 2. Persoalan filsafat tidak bersifat empiris. 3. Menyangkut masalah-masalah asasi. Dengan belajar filsafat, kita akan memperoleh beberapa manfaat. Di antaranya, 1. Yaitu menjadi seorang yang kritis. Dengan belajar filsafat, kamu bisa memiliki pemikiran yang kritis. Filsafat akan membentuk pemikiran diplomatis yang bisa menjadikan kamu peka terhadap lingkungan sekitar dan juga bertindak anti apatis. Manfaat yang kedua, mampu berpikir secara rasional dan logis. Di samping itu, filsafat juga bisa membantu kamu menjadi seorang pemikir yang logis dan rasional. Dengan metode berpikir seperti ini, kamu bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan dengan baik. Ketiga, berpikir independen. Pemikiran independen adalah hasil berpikir secara pragmatis dan terbuka. Kamu juga berusaha mengambil jalan tengah agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Memang, berpikir secara konvensional akan membuat hidup kamu menjadi sistematis, tapi berpikir secara independen membuat kamu bisa melangkah lebih jauh. Selain itu, berpikir independen berarti kamu tidak hidup berdasarkan pemikiran orang lain. 4. Berpikir secara fleksibel. Filsafat itu sifatnya dinamis, tidak terbelenggu dalam satu aturan-aturan dan kaidah. Ini akan membuat kamu memiliki fleksibilitas berpikir, memiliki kemauan untuk mencoba hal baru. Tidak harus terikat dengan ide-ide lama karena kamu bisa menggantinya dengan ide-ide baru yang lebih efektif. Manfaat kelima yaitu memperluas wawasan. Memiliki wawasan yang luas akan membuat kamu lebih terampil di berbagai bidang. Ingat, peradaban dunia dibangun berdasarkan dari berbagai macam pikiran. Di samping itu, kamu akan memahami berbagai macam teori-teori dalam kehidupan, sehingga kamu menjadi sadar betapa berharganya kehidupan. Yang keenam, mampu menganalisis setiap permasalahan. Filsafat mengajarkan kita untuk bisa mempertahankan pendapat, serta bisa mengembangkannya secara sehat, menggunakan nalar yang tepat, tidak menggunakan otot, dan tidak menggunakan otoritas intervensi. 7. Menjadi seorang yang skeptis. Bukan berarti kamu harus menjadi agnostik atau ateis, namun ini lebih ke arah bagaimana kamu mengamati lingkungan dan situasi sekitar. Menjadi seorang yang skeptis berarti kamu tidak langsung percaya pada suatu peristiwa atau berita, tapi kamu harus bisa menemukan bukti yang kredibel serta valid agar tidak termakan berita hoax. 8. Memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi berdasar sebab akibat. Prinsip ini disebut juga kausalitas, bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebab yang mengawalinya. Ketika kamu ditanya tentang bagaimana sesuatu bisa terjadi, kamu tidak lagi menjawab tidak tahu karena kamu sudah memiliki jawabannya. Manfaat yang terakhir yaitu menjawab segala pertanyaan tentang kehidupan. Pada dasarnya, filsafat adalah jawaban dari setiap pertanyaan.
Mungkin di benak kamu sering terlintas pertanyaan seperti siapa kita, untuk apa kita hidup, apa itu kehidupan. Kamu bisa menemukan metode dan cara yang tepat untuk bisa memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Cukup sekian penjelasan tentang materi filsafat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.